Selamat pagi adik-adik, apa kabar? Kakak yakin kabar adik-adik pasti luar biasa. Adik-adik, tidak terasa kita telah memasuki masa Advent. Ayo, masih ingat tidak adik-adik? Masa Advent itu apa sih? Masa Advent adalah masa pengharapan, masa penantian dan persiapan untuk kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Kata Advent itu berasal dari Adventus, yang dalam bahasa Latin artinya kedatangan. Juga mempersiapkan perayaan kelahiran Sang Penebus Tuhan kita Yesus Kristus. Berarti apa? Betul sekali. Kita akan menyambut hari Natal sebagai pemenuhan janji Tuhan akan keselamatan manusia. Oleh karena itu, masa Advent dipenuhi dengan sikap berjaga-jaga, penuh harapan, dan sukacita. Nah, pada minggu Advent yang pertama kali ini, tema kita adalah hidup dalam kelimpahan kasih dan kekudusan. Apa ya itu hidup dalam kelimpahan kasih dan kekudusan? Hidup berkelimpahan dalam kasih melalui dan di dalam Yesus. Untuk lebih jelasnya, adik-adik harus mengikuti Bia Online dari awal hingga akhir. Jangan di-skip ya, jangan dilompat-lompat. Nah, sebelum kita mulai, marilah kita pejamkan mata terlebih dahulu, kita katupkan tangan di dada, dan kita buka dengan doa, agar hati dan pikiran kita siap untuk mengikuti Bia Online pada pagi hari ini. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas berkat-Mu sepanjang malam hari. Hingga pada pagi hari ini, Engkau bimbing kami, Engkau sertai kami, sehingga kami dapat mengikuti Bia Online pada pagi hari ini. Ya Bapa, berkatilah kami, bimbinglah kami, agar kami dapat menerima segala pembelajaran, agar kami dapat menerima apa yang telah disampaikan kakak-kakak pembina Bia pada pagi hari ini dengan sungguh-sungguh. Pada masa Advent ini, bantulah kami untuk selalu rajin mengikuti Bia Online, agar kami selalu berjaga-jaga dan siap untuk menantikan kedatangan Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat. Sertai agar Bia Online ini berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir. Dan akhirnya ya Bapa, doa-doa ini kami sampaikan lewat perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Baiklah adik-adik, kita langsung saja ya kepada pujian yang akan dibawakan oleh Kak Desi.
Oke, adik-adik, sekarang tiba saatnya kita akan memuji Tuhan. Kita akan bersukaria, bersukacita di dalam Tuhan dengan 2 lagu pujian. Yang pertama, Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Lalu yang kedua dilanjutkan dengan Yesus kekasih jiwaku. Tetap semangat ya. Bagaimana aku harus mengatakannya, perasaan yang ada di hatiku. Oh Tuhanku, tolong aku mengatakannya. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Bagaimana harus mengatakannya, perasaan yang ada di hatiku. Oh Tuhanku, tolong aku mengatakannya. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Bagaimana aku harus mengatakannya, perasaan yang ada di hatiku. Oh Tuhanku, tolong aku mengatakannya. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kemuliaan Raja, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku,
Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan namamu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Halo adik-adik. Adik-adik, bacaan kita hari ini diambil dari 1 Tesalonika bab 3 ayat 12 sampai bab 4 ayat 2. Adik-adik, sebelum kita membaca bacaan hari ini, yuk disiapkan dulu Alkitabnya. Kemudian dibuka 1 Tesalonika. Oke adik-adik, kakak tunggu ya. Oke, sudah siap semua kan adik-adik? Kita baca bersama-sama ya. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. Kiranya Dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Akhirnya saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti, tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Kamu tahu juga petunjuk-petunjuk mana yang telah kami berikan kepadamu atas nama Tuhan Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Nah adik-adik, sekian bacaan kita pada hari ini. Terima kasih adik-adik, sampai jumpa. Anak-anakku yang terkasih, tidak terasa kita sudah memasuki awal tahun liturgi gereja. Hari ini kita memasuki minggu Advent pertama. Adik-adik sudah mendengarkan bacaan kitab suci yang akan kita renungkan bersama di minggu pertama masa Advent ini. Nah, anak-anak juga Bunda mohon untuk mengikuti Zoom Biak Online ya, hari Minggu jam 10 pagi. Dan kita bisa berdoa bersama, kita boleh mendengarkan sabda Tuhan ya. Nah, apa tuh masa Advent itu? Nanti akan dijelaskan ya. Masa Advent itu masa penantian kedatangan Tuhan Yesus. Kita sudah mendengarkan bacaan kitab suci hari ini yang diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Jemaat atau umat atau himpunan orang-orang percaya di kota Tesalonika. Bab 3 ayat 12 sampai dengan bab 4 ayat 2. Sesuai dengan tema minggu ini, hidup dalam kelimpahan kasih dan kekudusan. Bacaan ini juga mengajarkan kita bagaimana caranya kita hidup dalam kelimpahan kasih Tuhan, kasih sesama, dan juga hidup dalam kekudusan ya. Oke, anak-anak yang terkasih, dalam bagian pertama ayat 12 itu dikatakan apa oleh Rasul Paulus?
Semoga Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berlimpah-limpah dalam kasih satu sama lain dan dalam kasih terhadap semua orang. Seperti kami pun menaruh kasih kepadamu. Anak-anakku yang terkasih, kapan toh kita merasa dikasihi oleh Tuhan? Anak-anak merasa dikasihi Tuhan? Ya harus anak-anak bisa lahir di dunia ini, menjadi bertumbuh berkembang sampai sekarang sudah TK 0 besar, sudah playgroup, sudah bisa berjalan dan lain-lain. Semua itu karena kasih karunia Tuhan. Melalui siapa? Melalui orang-orang yang mencintai kita, mencintai anak-anak. Yang pasti itu adalah papa mama yang sungguh mengasihi anak-anak. Dan anak-anak sudah merasakan kasih Tuhan secara berlimpah melalui papa dan mama di rumah. Apakah hanya itu saja? Tidak. Anak-anak juga dibawa kepada Tuhan Yesus menjadi umat Katolik melalui sakramen baptis. Nah, melalui sakramen pembaptisan itu juga anak-anak mendapat kasih karunia Tuhan secara berlimpah, ya. Jadi Rasul Paulus itu mengingatkan kita bahwa kita semua sudah mendapatkan kasih karunia Tuhan yang begitu berlimpah. Apakah hanya kita mengalami saja kasih karunia Tuhan? Tidak, tapi juga kita mengamalkan kasih itu kepada sesama kita. Dikatakan di situ, dan dalam kasih terhadap semua orang, seperti kami pun menaruh kasih kepadamu. Nah, anak-anak, karena Allah Bapa itu sudah mengasihi anak-anak secara melimpah, maka bukti syukur kalian kepada Tuhan yang sudah mengasihi kalian dengan cara apa? Dengan cara juga mengasihi sesama. Nah, mengasihi sesama ini perlu selalu diungkapkan, perlu selalu diwujudkan. Bagaimana caranya ya? Sudah Bunda itu jelaskan berulang kali, Bu Frida juga menjelaskan berulang kali. Berbuat baik, menghormati, menolong, menghibur, memberi sukacita, kebahagiaan, itu semua membagi kasih karunia Tuhan kepada papa mama, kepada orang-orang, orang tua, sahabat, teman yang ada di sekitar anak-anak. Ini juga anak-anak cara kita untuk menyongsong kedatangan Tuhan Yesus Kristus, ya. Di situ dikatakan, semoga Ia menguatkan hatimu supaya tak bercela dan kudus di hadapan Allah Bapa kita pada waktu Yesus datang. Nah, salah satu syarat kita menyiapkan diri kita untuk menyambut Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu akan datang untuk kedua kalinya. 2 minggu lalu Bunda juga sudah menjelaskan ya tentang berjaga-jaga, bahwa Tuhan itu akan datang kedua kalinya. Tuhan Yesus akan datang kedua kalinya dengan para kudusnya, ya, di situ dikatakan. Dengan para kudusnya Tuhan Yesus itu akan datang kembali. Nah, kalau Tuhan Yesus itu datang kembali, kita perlu berjaga-jaga. Kita perlu siap sedia. Salah satu caranya dengan apa ya? Melaksanakan kasih ini. Mensyukuri kasih yang sudah kita terima dan juga mengamalkan, mewujudkan kasih itu kepada orang lain. Sehingga pada saat Tuhan Yesus datang, kita ditemui oleh Tuhan dalam keadaan tidak bercacat, dalam keadaan suci, dalam keadaan murni, dalam keadaan bersih dari dosa dan kesalahan. Bagian berikutnya
Rasul Paulus mengatakan apa? Demi Tuhan kami meminta dan menasehati kamu. Kamu telah mendengarkan dari kami bagaimana kamu harus hidup sesuai supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang sudah kamu turuti, tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Kamu tahu juga petunjuk-petunjuk mana yang telah kami berikan kepadamu atas nama Tuhan Yesus. Nah, anak-anakku yang terkasih, setiap minggu anak-anak mendengarkan sabda Tuhan. Ada renungan kitab suci di Biak online. Apakah kita hanya mendengarkan saja? Tidak. Kita mengimaninya. Apakah cukup hanya mengimaninya? Tidak. Tetapi sabda Tuhan yang kita imani itu membuat kita berubah dari kebiasaan kita yang tidak baik, dari kebiasaan kita yang marah-marah, dari kebiasaan kita yang suka nyontek, dari kebiasaan kita yang manja, dari kebiasaan kita yang suka menuntut. Itu diubah, ya, diubah menjadi anak yang lebih nurut, anak yang lebih bertanggung jawab, anak yang lebih sopan, anak yang lebih mau menerima keadaan orang tuanya, anak yang lebih rukun dengan teman-teman, dengan saudaranya. Ini artinya bertobat. Dengan cara itu anak-anak, kita itu berkenan di hadapan Tuhan. Dengan cara itu kita layak menjadi anak-anak Allah. Nah, anak-anakku, anak-anak juga sudah menerima sakramen baptis, layak di hadapan Allah. Apakah enak sudah, saya sudah layak di hadapan Allah? Saya enak-enakan mau berbuat dosa, buat kejahatan, buat kesalahan, tidak apa-apa. Saya ini kan sudah menjadi anak Allah. Tidak begitu anak-anakku, ya. Selain kita sudah mendengarkan sabda Tuhan, kita hidup berdasarkan sabda Tuhan, tapi juga kita menghayatinya. Allah itu hadir di dalam hati kita dan kita selalu berusaha untuk dekat dengan Allah. Inilah yang disebut kekudusan. Kudus. Mengapa kudus? Karena kita dekat dan bersatu dengan yang maha kudus, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Semakin kita dekat dengan Tuhan Yesus lewat doa-doa kita, lewat ungkapan iman kita, lewat kepercayaan kita, lewat perbuatan-perbuatan baik kita, lewat perkataan-perkataan kita yang sopan, lewat sikap kita yang pantas, maka kita juga hidup dalam kekudusan. Nah, anak-anakku yang terkasih, masa Advent ini kita kembali lagi mulai menata ulang hidup kita yang mungkin nakal, yang mungkin tidak berkenan di hadapan Tuhan, yang mungkin bencekno itu ya. Ayo, masa Advent ini masa untuk menata kembali, masa untuk bertobat, masa untuk mengubah diri kita supaya kita boleh merasakan kasih karunia Tuhan. Kalau kita berdosa, maka kita tidak akan merasakan kasih karunia Tuhan. Tetapi kalau kita berdosa dan hidup kudus dekat dengan Tuhan, kita bertobat dan hidup kudus dekat dengan Tuhan dengan doa-doa kita, maka kita layak menjadi anak-anak Allah. Kita mendapatkan kelimpahan kasih karunia Allah. Selamat memasuki masa Advent, anak-anakku yang terkasih. Semoga kedatangan kelahiran Tuhan Yesus sungguh membuat kita bahagia bersama dengan orang tua kita, saudara-saudara kita, tapi juga kita bahagia karena semakin kudus di hadapan Tuhan dengan percaya dan bertobat, mengikuti ajaran Tuhan, melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Hiduplah
dalam kelimpahan kasih dan dalam kekudusan. Tuhan memberkati. Nah adik-adik, sekarang waktunya kita ke aktivitas. Di aktivitas kita yang hari ini, kita akan membuat lingkaran Advent. Bahan alat dan alat yang diperlukan, yang pertama, ada lem kertas. Yang kedua, ada gunting. Yang ketiga, ada spidol. Yang keempat, ada pensil warna atau krayon. Dan yang terakhir adalah kertas HVS atau buffalo. Baik, sekarang kita ke langkah yang pertama. Untuk langkah yang pertama, adik-adik menggambar lingkaran. Adik-adik menggambar lingkaran dulu, dan hasilnya seperti ini. Lingkaran yang seperti ini adik-adik. Kemudian, adik-adik warna lingkaran itu dengan warna hijau. Dan jadi seperti ini. Baik, sesudah mewarnai lingkaran menjadi warna hijau, sekarang adik-adik menggambar 4 lilin Advent. Seperti ini. Baik, sesudah adik-adik menggambar lilin Advent seperti ini, adik-adik mewarnai lilin Advent tersebut dengan warna 3 ungu dan 1 pink. Yang jadi seperti ini. Kemudian, adik-adik potong keempat lilin tersebut. Nah, setelah adik-adik potong keempat lilin tersebut, adik-adik tempel menggunakan lem di lingkaran hijau yang tadi. Dan jadi seperti ini. Nah, itu saja untuk aktivitas hari ini. Bagaimana? Mudah kan? Bagus juga. Nah, sekarang kita lanjut ke 2 jari oleh Kak Nana. Halo adik-adik, kembali lagi di 2 jari, 2 menit ajaran iman. Nah, di 2 jari kita hari ini kita akan membicarakan apa sih yang terjadi kepada kita pada saat pembaptisan. Namun sebelum itu, Kak Nana akan menjelaskan perihal sakramen. Apa ya sakramen itu? Nah, sakramen itu adalah upacara suci sebagai sarana, tanda, atau alat untuk memberikan hidup ilahi dan rahmat keselamatan. Pemberian cinta kasih Kristus berupa upacara suci yang menandakan dan memberikan rahmat atau anugerah. Nah, tadi kita sudah berbicara perihal sakramen. Ternyata adik-adik, Tuhan Yesus ingin mengikutsertakan kita sebagai manusia dalam kehidupan ilahi dengan mengadakan 7 sakramen. Wow, 7 sakramen. Dan pembaptisan adalah sakramen pintu awal seseorang secara resmi menjadi Katolik. Kalau adik-adik ingat, kalau kalian saat dibaptis saat bayi ya, yang percaya dan mengucapkan Injil baptis ialah mama dan papa kalian. Jadi sekarang mari kita cari tahu apa yang terjadi pada kita pada saat pembaptisan. Yang pertama, dosa asal atau dosa warisan yang kita bawa sejak lahir diampuni. Yang kedua, dosa pribadi yang dilakukan secara sadar dan bebas juga diampuni. Yang ketiga, memperoleh rahmat atau anugerah pengudusan dan juga menjadi anak Allah. Yang keempat, tentu saja Allah tinggal di hati kita. Roh Kudus mengurapi dan juga menyemangati kita. Dan yaps, betul banget. Tentu saja kita resmi menjadi anggota gereja Katolik. Bersyukur sekali ya adik-adik, kita bisa menerima pembaptisan ini. Karena pembaptisan ini ialah sekali dalam seumur hidup. Rahmatnya kekal, 1 kali untuk selamanya. Sampai jumpa di 2 jari selanjutnya. Kembali lagi dengan Kak Ririn.
Bagaimana adik-adik? Seru ya biak kita pada pagi hari ini? Kita menjadi tahu bahwa dengan sakramen baptis kita dibebaskan dari dosa asal dan dosa pribadi dan dilahirkan sebagai anak-anak Allah. Kita juga semakin tahu hidup dalam kelimpahan kasih dan kekudusan itu hidup kudus di hadapan Allah pada waktu kedatangan Tuhan Yesus. Baiklah adik-adik, sebelum menutup biak online pada pagi hari ini, kita mohon berkat terlebih dahulu dengan berdoa. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin. Selamat pagi ya Bapa. Kami mengucap syukur atas berkat-Mu, atas rahmat-Mu, atas kehadiran-Mu selama biak online dari awal hingga menjelang akhir pada pagi hari ini. Bapa, pada pagi hari ini kami belajar banyak hal tentang pembaptisan, tentang apa itu sakramen pembaptisan. Kami belajar bagaimana kami harus berjaga-jaga untuk menyambut kedatangan Putramu Yesus Kristus pada Natal nanti. Bapa, bukalah hati kami agar kami selalu rajin biak online, terutama pada masa Advent di bulan-bulan November dan Desember ini, agar nantinya kami benar-benar siap merayakan perayaan Natal dengan penuh sukacita. Ya Bapa, berkatilah agar apa yang kami terima dapat kami lakukan, kami laksanakan, kami kerjakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Bimbinglah agar selanjutnya kami selalu rajin biak online dan dapat mengajak teman-teman yang belum terlibat aktif dalam biak online, sehingga semakin banyak anak yang menjawab sapaan-Mu, ya Bapa, sapaan Yesus Kristus, Putramu, ya Bapa. Dan akhirnya ya Bapa, segala doa dan permohonan ini kami satukan dengan doa yang telah diajarkan oleh Putramu sendiri, Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin. Oke adik-adik, terima kasih telah mengikuti biak online dari awal hingga akhir. Terima kasih telah mau aktif dan terlibat menjawab kasih Yesus kepada adik-adik. Jaga kesehatan selalu, rajin mengikuti kegiatan-kegiatan biak online.
rajin mengikuti misa walaupun secara online. Dan Tuhan memberkati adik-adik semua. Sampai jumpa minggu depan.